Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membahas pada kesempatan kali ini tentang puasa sunnah. Jenis-jenis puasa sunnah sama puasa-puasa yang diharamkan. Itu puasa apa aja yang diharamkan. Sebelum kita membahas puasa sunnah yang ada di kitab Fathul Mu'in, sebelumnya kita tawasul dulu ya. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wal awliya wasyuhada wassalihin salimul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nabadu wa nasta'in sallallahu mustaqim radhan ladina alim al-mawdum bi alim al-tawalin ulama al-milin musannafin al-mukhlisin wa khususan Syekh Hamidul Qadir Jalani amil khusus masakhina wa sadinina khususan Sana Khalil Bangkalan Abdul Karim Member Suku Dahlan Marsali Lirboyo Ustad Labib Ustad Abbas Ustad Zuhri ya ibadah ya dani wa ila sarajami astina wa masakhina malif kutubina wa mafilana filau ma'afa'ana wa'afa'anu marhamna warhamhum wa manfa'na ilman nafi'ah bisabab ilmi syalmul fadah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila mu'allif kutub Fathul Mu'in wa mu'allif kitab Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in dan kitab I'anatul Talibin. Amma fillahum marhamhum amang fa'na ilman nafi'ah bisabab ilmihim salimul sa'iulillahi lamul fadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung saja kita lanjutkan tentang bab shaum tatawwu. Faslun. Hada faslun fi shaumi tatawwu in dalam saum poso sunnah. Walahu lan iku kedue saum minal fadaili kelawan pira-pira kawitan saking pira-pira kawitan saking pira-pira keutamaan, maksudnya seperti itu. Minal fadaili saking pira-pira keutamaan wal mazubati lan ganjaran ma utawi perkara la yuhsihi kang ora bisa ngitung-ngitung ing ma illallah sapa illallah angin Allah taala wa min sama lan saking mengkono-mengkono walau minal fadail adafahu nyandarake sapa Allah taala adafahu nyandarake sapa Allah taala ing saum ilahi maring Allah duna ghairi ora sakliyane saum minal ibadat saking pira-pira ibadah. Jadi gini maksudnya. Walau minal fadail wal mazubati malau ya la yuhsihi illa Allah taala. Ada keutamaan dari puasa itu, ada keutamaan dan ada berapa ganjaran, berapa pahala yang mana tidak akan bisa menghitungnya. Hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah itu nggak akan bisa menghitungnya meskipun dengan teknologi canggih apapun. Manusia ingin menghitungnya dengan teknologi komputer yang canggih, yang core i7 apa, semua komputer dikumpulkan di dunia nggak akan bisa menghitung pahalanya orang yang berpuasa. Illallah, kecuali Allah. Amin sama. Maka dari itu, dari tidak karena ada yang bisa menghitung, karena ada fadl, ada keutamaan dan pahala,
adafahu ta'ala ilahi, maka Allah menyandarkan puasa itu terhadapnya, duna goirihi minal ibadat, bukan selainnya. Jadi yang memberikan ganjaran, yang memberikan pahala itu cuma Allah saja. Yang tahu itu Allah saja untuk puasa. Kalau sodako kan mungkin manfaatnya kan bisa kepada orang lain, bisa berlipat-lipat juga sampai 70 kali dan sebagainya. Tapi kalau puasa itu cuma untuk Allah. Cuma Allah saja yang akan memberikan ganjarannya, memberikan pahalanya, karena Allah yang tahu pahala yang sangat besar bagi orang yang berpuasa. Duna ghairihi minal ibadat, bukan selainnya puasa dari beberapa ibadah. Jadi cuma khusus untuk puasa saja Allah akan langsung yang mengganjarnya. Allah yang tahu sendiri berapa banyak dan berapa besar pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa. Faqala mongko dawuh sapa Allah, kullu amali ibni Adam lahu illa som. Jadi kullu amali ibni Adam utawi sekabehane amale ibnu Adam iku lahu kedue ibnu Adam illa som, angin poso. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya seluruh amal ibadah ibnu Adam itu untuk ibnu Adam, maksudnya kembali kepada ibnu Adam tersebut, kembali kepada ibnu Adam kecuali apa? Kecuali puasa. Lanjut. Jadi semua kulu amali ibni Adam lahu illa soma. Jadi semua amal ibnu Adam itu punyanya ibnu Adam kecuali puasa. Fa innahu mongko temen stone som li iku kedue ingsun. Wa ana lan tawi ingsun iku adzi malas sapa ingsun bihi kelawan som. Jadi kulu amal ibni Adam lahu ila saum. Semua amal ibnu Adam itu kembali kepada ibnu Adam kecuali puasa. Fa innahu li maka dari itu puasa ini cuma khusus untuk Allah, itu kembali kepada Allah. Wa ana ajzi bihi, dan Allah akan mengganjarnya atau memberikan pahala kepadanya. Dengan melakukan puasa tersebut Allah akan memberikan pahala kepadanya. Jadi khusus untuk puasa itu Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya yang sangat besar sekali. Hafiz Shahihaini. Dan in dalam Sahih 2 itu kitab Sahih 2 itu kitabnya Bukhari Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim seperti ini. Man utai sapene wong iku soma poso sapa man yauman ing sak dina fisabi lillah dalam dalan Allah, fisabilillah ba'ada mongko madoake menjauhkan sapa Allah wajahu ing wajahe man aninar saking neraka sabina ing dalam mangsa 70 apane kharifan taune. Jadi dalam Shahihaini, dalam kitab Bukhari dan Muslim itu dijelaskan man soma yauman fisabilillah ba'adawahu wajahu aninnar sab'ina. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah
hanya untuk Allah Ta'ala, ba'adallahu wajahu anin nar sab'ina, maka Allah akan menjauhkan wajahnya yang orang-orang yang berpuasa tersebut satu hari aninar dari neraka 70 masa 70 tahun. Jadi 70 tahun Allah menjauhkan orang yang berpuasa cuma satu hari yang ditujukan hanya untuk Allah. 70 tahun Allah menjauhkan cuma berpuasa atau puasa karena Allah. Nah, ini langsung kita bahas selanjutnya. Wa yusannu anten sunat akeh mutaakidan halih dan koko ake. Jadi mutaakidan itu maksudnya itu sunnah muakkad, sunnah yang nggak pernah puasa yang nggak pernah ditinggalkan oleh kanjeng Nabi. Itu namanya kayak ada sholat sunnah rawatib ya. Itu kan sholat sunnah muakkad, sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh kanjeng Nabi. Seperti hanya qobliyah subuh itu nggak pernah ditinggalkan kanjeng Nabi. 2 rakaat qobliyah subuh nggak pernah ditinggalkan kanjeng Nabi. 2 rakaat qobliyah duhur, 2 rakaat ba'diyah duhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Itu salat sunnah muakkad yang nggak pernah ditinggalkan oleh kanjeng Nabi. Lanjut, yang pertama itu apa? Somu yaumul arafah wa yusanu mutaakidan hale kang kale den kokake apa somu yaumi arafah, poso dina arafah. Jadi puasa hari arafah itu disunahkan secara muakkad. Kalau puasa hari arafah itu kan waktu menjelang ibadah haji itu kan. Ligairi hajin. Ini khusus bagi orang yang selain haji. Berarti ligairi hajin ini maksudnya orang-orang yang tidak pergi haji. Ini disunahkan puasa yaumul arafah. Li'annahu karena temen setune somo yaumul arafah iku yukaffiru bisa nglebur apa ya somo yaumul arafah as-sanata ing taun alati huwa alati kang utawi somo yaumul arafah fiha iku fiha ing dalam sana walati lan dosane maksudnya walati lan ba'dah lan iso ngapus dosanya setahun ba'dah setelahnya ing dalam sause yaumul arafah. Jadi dikatakan di sini li'annahu yukaffiru as-sanata alati huwa fiha walati ba'da. Jadi bisa menghapus 1 tahun yang mana pada tahun yaumul arafah, mama tahun 1447 Hijriah atau pada tahun anggap 1500 Hijriah gitu, anggap biar enak. Pada tahun 1500 Hijriah. Pada tahun itu dan tahun yang setelahnya yaitu 1501 Hijriah. Lebih gampangnya seperti itu. Jadi pada tahun itu dan tahun setelahnya itu menghapus dosanya ketika orang melakukan puasa yaumul arafah. Kama fi khabari Muslim seperti hanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim huwa lan utawi saumu yaumul arafah iku tasi'udil hijjah 9 Dzulhijjah. Jadi saumu yaumul arafah itu ada pada 9 Dzulhijjah. Wal ahwatu lan utawi luwe ati-ati iku saumu samin ma'arafah poso tanggal 8 ma'arafah sertane arafah. Jadi arafah kan tanggal 9 Dzulhijjah, poso sama arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi untuk lebih hati-hati itu puasa
tanggal 8-nya. Jadi 89. Itu biar nanti bisa dapat tanggal 8 dan tanggal 9 itu disunahkan juga. Wal mukaffaru wal mukaffaru utawi dosa kang den lebur iku az-zagairu pira-pira dosa cilik alati kang arati lupane zagair la tata'allaku kang ora ta'aluk ora berhubungan bihakil adami kalawan hakul adami idil kabairu dalam apa ya apabila dosa gede iku layuk idil kabairu nalikane utawi pira-pira dosa gede iku layuk kafiru ora nglebur ing kabair dosa gede apa ila taubatu angin tobat as-shahihah kang bener. Jadi yang dilebur itu dosa-dosa kecil yang tidak bertakluk alati la tata'alluq bihaqil adami yang tidak bertakluk dengan hakul adami. Terus idil kabairu la yukafiru illa taubatus shahihah. Akan tapi dosa besar itu bisa dilebur atau bisa bisa diampuni atau bisa dihilangkan dengan taubat nasuha, taubat yang benar-benar taubat, yang benar-benar menyesal. Jadi taubat itu kan syaratnya itu pertama yaitu tidak melakukan apa yang dia lakukan. Yang dia lakukan pernah dia lakukan, dia tidak akan melakukan lagi, dia nggak melakukan lagi. Jadi kalau dia mabuk-mabuk, dia sudah nggak melakukan mabuk-mabuk. Yang kedua, dia sangat benar-benar menyesal apa yang telah dia lakukan. Dan yang selanjutnya dia berjanji tidak akan mengulangi lagi sama sekali sampai selama-lamanya. Kalau hubungannya dengan hakul adami, dia meminta maaf, atau kalau ada hubungan dengan utang dan sebagainya, dia menyerah menyaur utang atau membayar utang yang dia yang dia berutang kepadanya. Kalau dia berhubungan hakul adami, dia ngerasani dia menyakiti, dia minta maaf kepada orang lain, kepada orang yang disakiti tersebut. Seperti itu. Jadi kalau orang yang bertobat kan harus benar-benar tobat nasuhah agar diterima oleh Allah. Tobat nasuhah yang seperti itu tadi. Pertama, perlu dicatat, dia tidak melakukannya lagi, maksudnya dia dalam kondisi tidak melakukan. Kalau dia mabuk, dia tidak melakukan, gitu kan, pertama. Yang kedua, dia benar-benar menyesal untuk telah melakukan dosa tersebut. Seperti hanya dia mabuk-mabuk kan, dia benar-benar menyesal. Dan yang ketiga, dia tidak berjanji dia akan mengulangi lagi sampai kapanpun, sampai meninggal dia tidak akan mengulangi lagi. Kalau hubungannya dengan hakul adami, dia meminta maaf kepada yang bersangkutan, yang kalau dia menyakiti, menggunjing atau mencaci maki dan sebagainya, dia minta maaf. Dan itu merupakan syarat tobat nasuha, tobat yang benar-benar yang benar, yang bisa melepaskan dia dari dosa besar tersebut, dari dosa yang dia lakukan tersebut. Wa hukukul adami lan utawi hak-hake pira-pira hak-hake adami iku mutawakkifatun dadi kendek ala ridohu ing atase ridone adami. Jadi hak-haknya adami itu hanya bisa dilakukan dengan ridhonya orang yang disakiti. Kalau mama disakiti, dengan orang yang disakiti tersebut, ya dengan cara minta maaf, atau kalau dia punya utang, dia membayar utang tersebut. Falam takun lahu sagairu, fa'ilam takun mongko lamun ora ono iku lahu kedue man apa sagairu pira-pira dosa cilik sida den tambahi apa fi hasanatihi ing dalem pira-pira
kebagusan iman. Jadi kalau dia nggak punya dosa-dosa kecil, ya mungkin mau mendekati wali kan, kalau wali kan nggak pernah melakukan dosa-dosa, meskipun dosa-dosa kecil mereka mereka itu nggak akan melakukannya. Jika nggak ada dosa-dosa kecil, maka yang ditambahkan itu kebaikannya. Jadi kebaikannya tidak akan ditambahi. Jadi kebaikannya orang tersebut akan ditambah-tambah kalau dia nggak punya dosa kecil. Terus lanjut, wa tagus suamu samania qoblahu. Lan dadi kukuh apa sama samania poso tanggal 8 qabla ing dalam sadurunge Arafah. Jadi Somo Arafah itu disunahkan karena apa? Li khobari sohihi. Karena ada hadis yang soheh yang dalam samania qablahu sebelumnya Arafah. Jadi tanggal 8, tanggal 9 itu memang benar ada khobar yang soheh yang menjelaskan tentang kesunatan puasa tanggal 8 dan tanggal 9 Yaum Arafah. Tanggal 8 tanggal 9 Dzulhijjah. Ini kan Yaumul Arafah yang disunahkan untuk berpuasa bagi orang yang selain haji, orang yang selain berangkat haji. Al-Muqtadi kang natapri ya, yang apa ya, yang menentukan netapi apa khobar li afdoliyati maring li afdoliyati asyriha maring luweh utamane 10 Dzulhijjah ala asyri Ramadan akhir ing atase 10 Ramadan akhir. Jadi maksudnya itu sebentar. Nah, ini kan dalam syarahnya itu jelaskan al-muqtadi li afdiliyatin asyri li afdali asyriha ala asyri Ramadan akhir. Dalam syarahnya sini menurut Fikurdi ar-rajih yang lebih unggul an asyar Ramadan al akhir. Sesungguhnya 10 Ramadan yang akhir, jadi tanggal 20, 21, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 9, 30 pada Ramadan yang terakhir itu al-akhyaru al-afdalu ar-raji an asyaru Ramadan akhir afdalu min asyari Dzulhijjah, lebih utama dari 10 Dzulhijjah ila yaumu Arafah, kecuali hari Arafah. Jadi kalau menurut Imam dalam syarahnya itu Kurdi itu 10 Ramadan yang terakhir itu lebih utama dari 10 Dzulhijjah kecuali pada Yaumul Arafah. Jadi kalau Yaumul Arafah itu yang roja itu memang lebih utama dari 10 Ramadan yang terakhir. Lanjut ya. Ini tadi kan sudah dijelaskan Shaum Yaum Arafah. Terus sunat makat Shaum Yaum Arafah, yang selanjutnya yaitu wa yaumu Asyura, yaitu puasa Asyura. Wa
ashiru muharram. Jadi tadi kan sudah jelaskan yaumul arafah itu sunnah muakkad, puasa sunnah muakkad. Yang kedua yaitu yaumu asyura, 10 pada bulan Muharram, itu juga sunnah muakkad. Li'annahu karena temen sedune poso yaum asyura iku yukaffiru nglebur apa somu asyura as-sanata ing taun almadiyata kang kelewat kama fi Muslim, sebagaimana di dalam hadis Imam Muslim yang diriwayatkan Imam Muslim. Wa tasua, dan juga sunnah pada hari tasua, itu hari 9 Yaumul Muharram. Jadi hari 9 Muharram. Wa wa tasiuhu, wa utawi tasua iku tasiuhu sangone Muharram ni khobarin Muslim. Karena khobar hadis Imam Muslim seperti ini, lain bakitu demi yekti lamun isi urip sapa ingsun ila kobilin maring tahun kang tahun kang tumeka. Terus la asumanna mongko yekti poso temen sapa ingsun atasi ing songo Dzulhijjah, songo Muharram. Jadi dalam hadis itu lain bagitu ila kobilin la asumanna atasiah. Jadi jika masih ada pada tahun, jika masih Kanjeng Nabi masih hidup pada tahun berikutnya, maka beliau itu akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Famata mongko seto sapa Kanjeng Nabi qablahu ing dalam sadurunge tasi. Tadi sebelum ketika beliau mengucapkan seperti itu, maka beliau sudah meninggal, sudah wafat. Terus wal hikmatu, dan hikmahnya poso tasi tersebut mukhalafatul Yahudi, nulayani wong Yahudi, bangsa Yahudi, wong Yahudi. Wamin sama dan saking mengkono sunnah dan sunnate liman kedue wong lam nyasumhu kang durung poso sapa man ing tasik apa somu hadi asyar, poso tanggal 11. Tanggal 11 juga sunnah. Bal inna somahu, balik temen sedune mosoni man ing tasik itu dikhobarin krono khobar fi ing dalam somul hadi, mosone man ing somul hadi asar. Karena apa? Karena ada suatu hadis dikhobarin fi ing dalam somu hadi asar afil umi lan ing dalam kitab umi. La baksa, ora ono bahaya iku mujud ay yufridahu di ento dhewekake man ing tasik. Jadi gini maksudnya, ada puasa Asyura dan puasa Tasyu'a. Karena apa? Karena dikatakan di sini puasa Tasyu'a juga akan dilakukan oleh Nabi ketika beliau bisa menangnya bisa menjumpai pada tahun berikutnya. Tapi ketika itu beliau sudah meninggal, berarti kan disunahkan, disuruh untuk berpuasa. Karena Nabi mau berpuasa, maka disunahkan bagi umatnya untuk berpuasa. Dan hikmahnya mukhalafatul Yahudi, agar berbeda bagi untuk orang-orang Yahudi. Di sini di syarahnya dijelaskan wal hikmatu
dan hikmahnya sama yaumul tasi ma'asyar mukhalafatul yahudi ay fa innahum yasumuna al asyar faqat, karena orang Yahudi itu cuma berpuasa cuma tanggal 10 Muharram saja. Maka untuk berbeda, agar berbeda dengan orang Yahudi, maka puasa pada hari tasiknya juga, hari tanggal 9-nya juga beserta tanggal 10 Muharram. Terus lanjut, wama hadis al iktihal, wama utawi wama hadis iktihali, adapun utawi pira-pira hadis al iktihali kang mertelake celaan wal gusli dan adus wat tatoyubi lan nganggo wangi-wangi fi yaumi asyura ing dalem dina asyura famin wado ilkadabina, mongko iku setengah saking kerangane wong kang agawe wong kang gawe koro. Jadi ada hadis ada hadis yang mengatakan iktihal itu sunnah, apa ya, menjelaskan tentang celaan dan mandi dan memakai wangi-wangian fi yaumi asyura, itu merupakan hadis yang apa ya, hadis yang bohong, hadis palsu. Famin wat, sini kan jelaskan famil wat ilkadabina, hadis yang bohong, hadis yang palsu. Di sini jelaskan lanjut ya. Wasomu tadi kan sudah jelaskan, puasa pertama kan puasa Yaumul Arafah, puasa Asyura, dan selanjutnya itu wasomu sita ayamin min Syawal, dan puasa 6 hari sita ayamin min Syawal, dari bulan Syawal. 5 fil khobari, krono hadis krono perkara fil khobari ing dalam hadis khobar, hadis as-sahihi kang sahih, anna somaha, teman-teman poso sita ayam min Syawal masomi Ramadan, setane poso Ramadan kasiyamid dahri, koyok poso setahun. Jadi puasa Ramadan disertai dengan puasa 6 hari bulan Syawal itu sebenarnya puasa 1 tahun. Wattisoluhu alan tawi sambungane atau hubungannya sita ayam min Syawal biyomil id kalawan dina riyaya afdalu luwih utama mubadirotan krana aki-aki lil ibadah, maring ibadah. Jadi dijelaskan di sini kalau wattisolu berarti menyambung, sambungannya, jadi menyambung Yaum Arafah setelah Yaumil Id kan, Yaumil Id kan Idul Fitri kan haram berpuasa. Ketika sudah Yaumil Id langsung puasa sita ayam bulan Syawal itu merupakan lebih utama. Karena apa? Alasannya karena mubadirotan, karena mubadirotan ibadah, karena untuk bergegas dalam melaksanakan ibadah. Terus sunnah makan lagi, sunnah puasa lagi, sunnah lagi wa ayamul layalil bayati, wa ayamul layali al baiti, dan berapa hari malam yang padang. Jadi
ayamul bait itu ada kan kayak bulan purnama itu kan, pada bulan purnama ini sini dijelaskan nanti. Waya yang dikatakan ayamul layalil bait itu asalisu asyar, jadi 13 wataliyahu, dan dino loro kang ngiringi salisa asyar, jadi 13, 14 dan 15 itu yaumul bait, ayamul layalil bait 13, 14, 15. Terus lisihati eh lisihatil amri bisomia krono sohehe, krono benere perintah bisomia kelawan poso ayamul bait liana soma salasa kasomi syahri, krono temen sini poso dino telu kasomi syahri kaya somo kaya poso 1 bulan, jadi 13, 14, 15 puasa yang mulai bait itu seperti hanya puasa 1 bulan. It krono lidliya hasanaten krono kebagusan id lahasanatun krono yakti kebagusan iku bi asyri amsiliha kelawan dino tanggal 10 amsaliha dan dikelake, jadi idil hasanatun bi asyri amsiliha, maksudnya gini, karena satu kebagusan itu akan dilipat gandakan, bi asyri amsaliha akan dilipat gandakan 10, akan dilipatkan 10, jadi sepertinya kalau 3 hari kan menjadi 30, 10, 20, 30, karena satu kebagusan akan dilipat gandakan menjadi 10, 10, 20, 30 kan. Terus amin sama dan krono mengkono tadi itu lana soma salah sakosomi syari tahsulu hasil apa asanatu tahun bisalah satin kelawan telu bisalah satin goiriha saliyane salah asyar. Ini maksudnya lanjut ya. Wamin sama tasulu asana bisalah satin goiria lakinah akan tetapi akan tapi salah sakasomisari iku afdulul le utama wayub dalu lan den kanti
ala auca ing atase kaul kang luwih kaul yang lebih unggul apa salisu asyar Dzulhijjah 13 bulan Dzulhijjah bisa diisi asyar kelawan 13 Dzulhijjah. Maqala Jalalul Kini dan berkata Jalalul Kini lah ora den ganti apa salah si asar bal yaskutu barek gugur apa salah si asar. Jadi gini, menurut kalau ucap itu tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau tanggal 13 Dzulhijjah itu merupakan hari tasrik kan ya. Tanggal kan sunnah Lailul Adha kan 13, 14, 15. Sedangkan tanggal 13 Dzulhijjah itu merupakan hari tasrik. Karena hari tasrik kan 11, 12, 13 kan ya. Maka diganti ada satu kaul yang auja itu diganti 13 itu diganti dengan 16. Jadi puasanya 14, 15, 16. Itu menurut kaul auja. Sedangkan menurut kaul Jalalu al-Bulkini itu tidak diganti. Bal yaskutu akan tetapi digugurkan. Jadi tanggal 13 itu digugurkan. Jadi cuma puasa 14 dan 15. Maksudnya seperti itu. Wa yusanu lan den sunatake apa somu ayamil saudi. Jadi tadi kan disunatkan yaumul bait, ini disunatkan somu yaumul saud. Jadi puasa di hari-hari gelap. Di hari-hari gelap itu tanggal berapa aja dijelaskan waya lalu tawi somu ayamul saud iku asamin wa isruna 28 wataliyahu dan setelahnya itu 28, 29, 30 ya. Itu somu yaumul saud. Jadi 28, 29, 30. Terus lanjut. Masih banyak. Wasomu isnain dan disunatkan puasa isnain. Isnain itu puasa Senin, wal khomis dan puasa khomis, Senin Kemis. Ini sunat juga. Ada hadisnya juga. Lil khobari hasani karena ada hadis Hasan. Ana udah maksudnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ana sapa kanjeng Nabi yataharra saumahu. Iku yataharra nemeni sapa kanjeng Nabi saumahuma ing poso Isnin wa Khamis. Maqala dawuh sapa kanjeng Nabi tu'radu dan pentokake tadi ditampakkan atau di via in dalam Isnin wa fihima in dalam Isnin wa Khamis opal amalu pira-pira amal fa uhibbu mongko demen sapa ingsun an ayu roda yen to den pentokake apa amal ingsun wa ana lan hale utawi ingsun iku imun puasa. Jadi setiap hari Senin dan Kamis itu amal itu akan dilaporkan kepada Allah. Setiap hari Senin dan Kamis akan dilaporkan kepada Allah amal-amal, dan kanjeng Nabi itu suka ketika dilaporkan amalnya beliau itu dalam keadaan berpuasa. Wal muradu ini dijelaskan. Wal muradu tawi perkara kang den kersakake iku araduha mentokake atau apa ya, melaporkan amal tersebut alawa yang ngatasi Allah. Jadi melaporkan amal tersebut kepada Allah. Wama raf'ul malaikat lan utawi raf'u oleh munggai malaikat laha maring akmal fainahu marot fainahu mongko semene raf'u iku marotun bilaili wa marotun iku maroton siji ambalan iku bilaili kan wengi wa maroton dan siji ambalan bin nahari kalawan siang warafuha dan ngangkat ake sapa malaikat ing amal fi Sa'ban dalam Sa'ban mahmulun
iku den tangguhake apa rafuha ala rafi amali am ing atase ngokokake ngangkat munggahake pira amal al am ala rafi amalil am sak taun al mujmalah kang den gamblangake. Jadi gini maksudnya. Jadi setiap Senin Kamis itu malaikat itu melaporkan amal anak Adam, melaporkan amal-amal manusia, mengamal semua amal dilaporkan pada setiap Senin Kamis. Dan wa amaroful malaika laha fainau marotan bilai. Fainaha marotan bilai. Dan pertama kali ada satu dilaporkan pada malam hari ada. Dan wa marotan binahar dan dilaporkan pada siang hari. Jadi setiap Senin Kamis dilaporkan pada malam hari dan dilaporkan juga pada siang hari. Warafwa fi Sa'ban mahmulun, dan kan kita setiap bulan Sa'ban nisfu Sa'ban ya tanggal 15 nisfu Sa'ban itu kan ada peringatan nisfu Sa'ban itu diangkat amalnya anak Adam dilaporkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa maksudnya kok seperti itu? Padahal Senin Kamis kan sudah dilaporkan. Kalau setiap Senin Kamis kan rutinitas setiap minggu sekali dilaporkan Senin Kamis. Tapi kalau nisfu Sa'ban itu secara umum. Warafwa fi Sa'ban mahmulun ala rafi amalil am mujmalah. Jadi secara umum 1 tahun secara global, 1 tahun secara 1 tahun secara penuh, 1 tahun penuh itu dilaporkan kepada Allah pada nisfu Sa'ban, tanggal 15 bulan Sa'ban. Jadi sini kan dijelaskan dalam muridnya. Di dalam hadis itu warafwa fi Sa'ban ay asabit bi khabarin Ahmad annahu sallallahu alaihi wasallam suil an iksarihi asom fi Sa'ban faqala innahu syahrun tarfa'u fihi al amal fahabbu ayar fa'a amali wa ana shaimun. Jadi bulan Sa'ban itu amal-amal itu diangkat oleh Allah, dilaporkan kepada Allah secara global 1 tahun. Maka memperbanyak iksarihi asom fi Sa'ban, memperbanyak puasa di dalam bulan Sa'ban. Kanjeng Nabi memperbanyak puasa di bulan Sa'ban. Kenapa? Innahu syahrun tarfa'u fihi al a'mal. Karena hari tersebut merupakan bulan yang dilaporkannya berapa amal-amal manusia. Fabu ayyar fa'ah amali wa nasum, dan kanjeng Nabi senang dilaporkannya amalannya beliau itu beliau dalam keadaan berpuasa. Jadi pada bulan Sa'ban ini kan amalan kan dilaporkan. Jadi maka diperbanyak untuk berpuasa. Lanjut. Wasomu isnain afdalu min somul khamis. Puasa Senin lebih utama dari puasa Khamis. Ini khususnya karena khususiyati dikruha. Karena khususnya menjelaskan amalan-amalan yang ada dalam puasa Isnin. Wadah halimi itiyada somihuma makruhun syatun. Maksudnya gini. Wa'adul halimi
dan oleh milangi Al-Halimi waktu Halimi itu Imam Halimi, waktu Halimi dan oleh oleh milangi Halimi iktiyada somihuma, untuk membiasakan puasa Senin Kamis iku makruhun, makruh iku satun, itu sat tidak dibenarkan, apa sat itu apa ya, ditolak. Jadi al hilmi mengatakan kalau membiasakan puasa Senin Kamis itu adalah makro, itu merupakan sat yang tidak berdasarkan hukum, tidak berlandaskan hadis, tidak berlandaskan, tidak ada landasannya, ditolak. Yang maka sunnah untuk membiasakannya Senin Kamis kan ada khobar dikatakan puasa Senin Kamis setiap hari pun boleh, setiap bulan, setiap minggu pun boleh, setiap minggu boleh. Yang mengatakan makro itu nggak ada dasarnya, ditolak, sat, namanya sat, ditolak. Lanjut, itu kan puasa-puasa sunnah tadi. Lanjut ya, farun, ini ada farun. Farun, ada farun afta awe fatwa sopo jamu mutakhiruna, ulama-ulama mutakhirun bihusuli sawabi arafah kelawan hasile poso arafah wama badahu lan dina badahu ing dalam sause arafah biwuki somi fardin kelawan ukuke poso fardu fiha ing dalam arafah. Halafan halafan hale nulayanil majmu maring kitab majmu. Matabiyahu al asnawilan manut ing majmu sapa Imam Asnawi faqala inna nawa huma, inna nawa huma, inna wa huma, maksudnya inna wa huma lamun niat ing somu fardun lam yahsul lan ora hasil lau kudu iman apa syai'un saking apa syai'un siji-siji min huma saking fardun farduan. Jadi ini di ini jelaskan ya. Afta jakmu mutahhar biusuli sawabi arafa wa ma ba'du biwuki somi fardifiyah. Kan somu fardu itu ketika somu dijelaskan dalam syahranya di sini, somu fardu itu ketika somu nadar, orang yang bersomu nadar atau somu yang untuk mengkodok dari puasa 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 fardu, puasa Ramadan itu karena sakit atau karena berpergian, itu kan dikodok kan. Dan pada waktu itu ada pada bulan apa, pada puasa Arafah, Yaumul Arafah, tetap mendapatkan hasil apa ya, mendapatkan ganjaran biusuli mutakhirin, apa ya, ulama-ulama mutakhir mengatakan akan mendapatkan biusuli sawabi Arafah wa ma ba'dahu biwuku'i somi fardi fihat, ketika dia mengkode puasanya atau dia puasa nadar atau puasa mengkode puasa fardu tepat pada puasa apa namanya, Yaumul Arafah atau puasa-puasa yang lain seperti Senin Kemis, tetap dia mendapatkan hasil puasa Yaumul Arafah ataupun dia puasa Senin Kemis. Diniati dengan diniati puasa Yaumul Arafah juga dan diniati puasa Senin Kemis. Jadi puasa kodok fardu Ramadan dan diniati juga puasa Yaumul Arafah, itu hasil. Tapi khilafanil majmu, tapi dalam kitab majmu watabi'ahu dan
manut ing majmu sapa Asnawi Imam Asnawi faqala dawuh Imam Asnawi inna wa huma lamun niat sapa wong ing tadi somu fardu ama somu sunat tadi yaumul arafah atau puasa-puasa lain iku lam yahsul ora hasil lahu kedeman apa saen suci-suci minuma saking somu arafah sama fardu dan sama sunat tersebut. Jadi kalau menurut Majmu' dan Imam Asnawi itu tidak hasil kalau niat dua-duanya. Jadi niat fardu dan niat somul sunat tadi yang ya semul hafazen. Kalau menurut Imam Asnawi dalam kitab Majmu'. Tapi kalau menurut kebanyakan mutakhir itu hasil ganjarannya. Qala syekhona dawuh sapa syekh kita ka syekhihi kaya syekh kitab Majmu' waladi lan utawi qaul waladi yata jahu utawi qaul yata jahu kang den unjukake tunggulaken apa anal qasda temestune nyejo iku wujudu somin wujude poso via ing dalam arafah faya katahiyati kalau faya utawi somo arafah nyejo pada kaya soma arafah atau sama sunnah katahiyati kaya atahiyat penghormatan men kaya apa ya kaya salat sunat tahiyat kan fa nawa mongko nawa atatawa sunat tatawa aidon juga aidon halimale hasola mongko hasil apa tatawa fardu. Jadi ketika disamakan ketika katahiyat apa ya tahiyat itu sholat tahiyatul masjid sini dalam saranya dijelaskan. Jadi ketika mau masuk masjid itu kan tiba-tiba sudah komat ya, sudah komat, Allahu Akbar, sudah la ilaha illallah, sudah komat, dia belum sholat sunat tahiyat dan sudah kan otomatis kan dia ngikutin imam kan, dia baris di belakangnya, dia punya kostum juga untuk melakukan sholat sunat tahiyat itu hasil, maksudnya sudah dapat ganjarannya, dia punya niat kan dia masuk masjid kan ingin mau sholat sunat tahiyat, tapi ketika sudah komat tiba-tiba sudah komat dia langsung dia sholat di belakangnya dengan niat fardu dengan dia punya kesengajaan apa ya dia punya kosdu melakukan sholat sunnah tahiyat juga maksudnya untuk kosdu untuk niat sholat sunnah jadi sholat sunnah tahiyat jadi hasil pahalanya dia karena dia pertama sudah mempunyai keinginan untuk sholat sunnah tahiyat tiba-tiba sholat fardu maka hasil keinginannya tersebut untuk mendapatkan pahala sholat tahiyat masjid. Niatnya tepat sholat fardu duhri ya tetap niat fardu tapi dia akan dapat hasil karena niatnya itu dia melakukan sholat sunat tatawu sholat sunat tahiyat tiba-tiba sholat fardu sudah berkumandang maksudnya sudah komat sudah berkumandang maka dia mendapatkan hasilnya tetap juga sholat sunat tahiyat sama sholat fardunya itu. Fainawa atau tawa aidon hasola apabila berniat atau sunat aidon juga hasola maka apa ya hasil tatawu salat sunat tatawu dan salat sunat fardu tatawu ila sakoto. Jadi kalau yaum arafah dan apa puasa fardu jika dia diniatkan untuk puasa sunat dan puasa fardu maka hasil keduanya ila dan apabila dia enggak berniat salat sunnah maka sokoto anhu atau labu. Jadi waila
sakoto mongko gugur anu saking man opo atau labu nyupre sunnah. Jadi kalau dia nggak niat puasa sunnah maka nggak dapat pahala ya, dia niatnya sholat puasa fardu aja. Tapi kalau dia niatkan puasa sunnah dan puasa fardu dan juga dinaikkan puasa sunnah maka hasil pahalanya dua-duanya. Lanjut. Far'un tawi ke far'un, lanjutkan yang sampai selesai ya. Bab shaum tatawu. Afdalus syuhuri luwe utamane pira-pira bulan lisomi krana poso ba'da Ramadan ing dalam Ramadan al asyhur al hurum. Jadi pira-pira iku al syuru pira-pira bulan al hurumu kang pira-pira kang mulya. Jadi afdalus keutamanya bulan-bulan terhadap puasa setelahnya Ramadan itu pada bulan-bulan yang mulia. Wa afdaluha lan tawi asyhurul hurum luwih utamane bulan-bulan mulia itu al Muharram, bulan Muharram. Itu bulan Muharram afdalunya Muharram, summa Rajab, bulan Rajab, summa Hijjah, summa Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, summa Dzulqa'dah, summa Syahrul Sya'ban dan bulan Sya'ban, masomo tis'a Dzulhijjah dan bulan 9 Dzulhijjah. Afdalu wasomu tis'i Dzulhijjah lan utawi poso 9 bulan Dzulhijjah iku afdalu luwih utama min syaumi asyri Muharram dari poso 10 Muharram. Lilladina krana yundabu somuhuma. Karena apa? Karena terhadap orang-orang yang disunahkan untuk puasa liladaini min somi asyru Muharram liladaini karena dina loro yundabu kang den sunake apa somuhuma posoe ladaini. Jadi tanggal 9 dan tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah itu kan lebih utama. Puasa Arafah sama Arafah itu lebih utama maksudnya puasa Tis'a Dzulhijjah 9 Dzulhijjah itu Yaum Arafah itu lebih utama daripada puasa 10 Muharram. Karena emang puasa tanggal 8 tanggal 9 itu emang sudah disunatkan untuk puasanya, sudah jelas dalam hadis disunahkan untuk puasa. Lanjut, kita selesaikan ya. Tinggal dikit lagi. Ini faidatun ai hadi faidah man tawi sapene wong ikut talab basa ngelakoni sapa man bisomi tatawuin kalawan poso tatawu aus sholatihi sholat tatawu falau lan iku wenang kedue man apa kotuha utawi mutus tatawu aus sholatihi nanusukin ora wong kang ibadah haji kang sunah linusuki tatawui krana lanusuki tatawui ora wong kang ibadah haji kang sunah kang ibadah maksudnya gimana sih? Lihat caranya dulu ya.
Waman talabasa mengko sami talabasa nglakoni sapa man biqodoin kelawan kodok wajibin wajib harumah kotuha maka haram untuk kotuha memutus kodok wajib walau musian senajan anane anane yaum iku senajan anane yaum iku musian den jembarake helum arar sauja antasumah dan wayahrum lan haram ala sauja ing atase wong wadon atau istri antasumah ento poso tatuan kelawan tatu kotan kota musian den jembarake wa saujuha hadirun nantawi saujuha sauja itu bojone sauja iku hadirun nah hadir ila bi'nihi kelawan angin kelawan idnine sauj au ilmi ridhoi atau rune ridhone sauj jadi gini maksudnya waman talabasa bisomi tatawu au sholatihi falau qatuhma jika orang melaksanakan somut tatawu atau sholat tatawu itu boleh untuk memutusnya berarti falau qatuhuma itu boleh untuk memutus di tengah-tengah seperti kita puasa sunnah ya puasa Senin Kemis tiba-tiba kita tengah hari kita pengen makan itu puasa Senin tengah hari jam 12 pengen makan ya. Atau ada orang tengah hari nafsu sama istrinya pengen jima akhirnya dia batalkan puasa itu boleh kalau puasa sunnah dan sholat sunnah itu boleh untuk memutus di tengah-tengah dijelaskan di sini. Atau dijelaskan dalam sarannya aywanahuhuma mingkul ibadatin mutatawuin biha kal itikaf wa tawaf wa wudu atau semisal ibadah-ibadah yang sunnah seperti itikaf, tawaf dan wudu itu boleh putus tengah-tengah penting ibadah sunnah. Waman tahu sapane wong la nusukin tatawuin ini ora wenang maksudnya orang wenang ibadah apa ya ibadah nusuk ibadah haji yang sunnah apa umroh ini kayaknya lihat caranya dulu amma huwa nanti ibadah haji kang sunnah itu dilarang untuk apa ya untuk memutus dalam sarannya itu fayrumu apa qatuhu maka haram untuk memutusnya jadi kalau ibadah haji sunnah kan kayak itu haram untuk memutus. Terus lanjut dan soalnya kan kalau ibadah kan haji kan wajib cuma satu kali dalam satu kali dalam seumur hidup ya 2 kalinya 3 kali kan nggak wajib 1 kali seumur hidup itu nggak boleh memutus meskipun itu nggak boleh memutus tengah-tengah harus tetap dilaksanakan sampai selesai maksudnya seperti itu. Waman tasapane wong iku talabasa biqodoin wajibin ngelakukan sapa memang biqodoin ngelawan kodok wajib kang wajib haruma maka haram apa qatuhu mutus kodok wajib walau musian senajan anane yaum musian den jembarake haram memutus ibadah wajib kodok yang wajib itu memutusnya meskipun waktunya dijembarkan
Kalau di dalam sarannya itu eh, bedanya puasa kodok kan, puasa kodok itu kan, puasa kodok itu haram memutus tengah-tengah. Jadi ibadah yang wajib yang dia kodok itu haram diputus tengah-tengah. Seperti hanya dia kebablasan sholat subuh kan karena ketiduran, dia lupa atau lupa sholat, akhirnya dia kodok kan itu haram untuk diputus tengah-tengah. Meskipun waktunya walau musian, meskipun waktunya itu panjang, masih panjang. Jadi momen dia waktunya masih panjang karena dia lupa sholat, tiba-tiba asar duhur saya lupa sholat duhur, karena lupa nggak ada taklif bagi orang yang lupa, nggak ada dosa bagi orang yang lupa. Tiba-tiba dia asal ingat, oh ya saya belum sholat duhur, dia sholat duhur, dia nggak boleh untuk memutus ibadah sholat kodok tersebut meskipun waktu waktunya itu masih lama gitu, masih sampai asar sampai maghrib, masih lama waktunya, itu tetap dia nggak boleh. Nah lanjut, uh, wayarumu ala zauja antasuma, dan diharamkan wayarumun haram ala zauja yang ngatasi wong adon bojo wadon antasuma yen to poso sapa zauja tatawuan krana poso sunah au qodan atau poso kodok musian, dan jembarake wa zaujuha ale tawi bojone zauja iku hadirun wong kang hadir illa bini kalau angin nglawan idine zauja, angin kelawan idine zauj au ilmi ridohi al ilmi ridohu al ilmi ridohu, atau rune ridhoi zauja. Jadi haram bagi seorang perempuan, seorang istri itu untuk puasa sunnah atau puasa qada yang waktunya masih panjang. Jadi puasa qada Ramadan kan masih pada bulan pada bulan Muharram kan, Muharram, Safar, Rabiul biasanya Rejab, Sa'ban, Ramadan kan masih lama. Nah, itu haram untuk berpuasa kecuali dengan izinnya suami tersebut, itu boleh berpuasa. Tapi kalau tanpa izinnya suami diharamkan untuk berpuasa. Langsung tatamatun yahrumu haram apa somu poso fi ayami tasyrik, yang dalam ayam tasyrik ini puasa-puasa diharamkan. Ayam tasyrik wa ida ini, ayam tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 itu haram untuk berpuasa. Wa ida ini dan dua id itu Idul Fitri dan Idul Adha itu haram berpuasa. Wakada yomusak itu yomusak juga haram. Ligori wirdin sak liyane wiridane yomusak wa yomu salah si Sa'ban haram juga pada yomusak. Yomusak itu pada tanggal 30 Sa'ban. Kan tanggal Sa'ban kan tahu itu apa bisa masuk Ramadan apa enggak kan nggak tahu, lihat bulan itu kan yomusak, jadi itu haram untuk berpuasa. Kalau sini Rigori Wirdin ini saya tak carikan anunya di syarahnya. Nah, ya Rigori Wirdin itu maksudnya gini dalam syarahnya Fathul ini nih, kalau dia itu bukan terbiasa untuk puasa, uh, kalau dia puasanya Senin Kamis kebiasa dalam puasa Senin Kamis, pas tiba-tiba tanggal 30 ada Yomusak 30 Sa'ban, bulan Sa'ban, 30 Sa'ban itu kan Yomusak, tapi dia tiba pada hari Senin atau hari Kamis, itu dia kan sudah biasa puasa pada hari Senin Kamis, itu nggak haram. Tapi kalau dia nggak biasa, ya maksudnya di lain hari-hari itu, maksudnya di lain hari-hari yang puasa disunahkan nggak Senin Kamis, itu
enggak, ya tetap haram. Tapi kalau dia Senin Kamis mau puasa karena itu emang sudah biasa, Senin Kamis emang disunahkan, itu enggak haram, maksudnya seperti itu. Terus wakot sa'a mongko masyhur apa al khobaru khobar bainan nas ing dalem antare menungso bi ruyati hilal kalawan ruya hilal walam yasbutu alam yasbut lan ora tetep hilal. Jadi sudah masyhur dalam manusia itu ketika ruya hilal dan tidak tampak hilalnya kan tanggal 30 kan apa tampak apa tidak kan nggak tampak karena mendung dan sebagainya, itu hanya musak. Bisa nanti kan kalau nggak tampak kan nanti digenapkan menjadi 30 kan. Kalau sudah tampak itu berarti langsung puasa. Tapi kalau nggak tampak berarti dikenakan menjadi 30. Makanya tanggal 30 itu tanggal 30 Syawal itu dikatakan ya musyak. Wakada lan mengkono haram ba'da nisfu Sa'ban ing dalam sause nisfu Sa'ban. Jadi 15 bulan Sa'ban setelahnya itu malam yasilhu bima qoblahu. Ing dalam selagine ora malam yasilu ora tumeka sapa man ing nisfu bima kelawan dina qoblahu sadurunge nisfu Sa'ban. Maksudnya gini, ketika 15 setelah bulan Sa'ban kan diharamkan. Itu selama dia itu tidak biasa, tidak apa ya, selama puasa-puasa sunnah yang ada setelahnya ya, kayak puasa Senin Kemis itu kan puasa sunnah kan, itu enggak masalah di apa ya, diperbolehkan. Karena apa? Karena disunah malah boleh sunnah, hukum sunnah karena emang Senin Kemis emang puasa sunnah, tapi ketika ini susapan kan ada diharamkan, tetap boleh dikerjakan Senin Kemis setelah Nisu Saban karena emang sudah biasa sebelumnya Nisu Saban kan dia sudah biasa Senin Kemis, sudah ada kesunahan Senin Kemis maka diperbolehkan. Aulam yuafik an orang nocoki apa nisfu adatan ing adat adatahu ing adatiman. Aulam yakun an nadren au qadoin walau an naflin lan ora ana apa som an-nadrin ing nudur au qada ado qada walau an-naflin. Senajan anane qada iku an-naflin saking sunah. Jadi ya tetap boleh, maksudnya diboleh puasa setelah bulan 15 itu ketika dia itu sudah apa ya, kalau ada dia sholat apa sunah nadar puasa Ramadan itu mau setelah nisfu Sa'ban itu tetap boleh. Yang penting hal yang ada ilatnya, ada sesuatu yang menyebabkannya, yaitu kayak puasa sunnah Senin Kemis, puasa nadar atau puasa qada itu masih diperbolehkan setelah nisfu Sa'ban, seperti itu. Ini cukup sekian puasa sunat tatawu. Semoga bermanfaat. Nanti saya jelaskan juga di deskripsi secara terperinci. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.